Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Resaku yang mengangkat tema tentang hal-hal atau perbuatan yang insya Allah akan bernilai ibadah di bulan suci Ramadan. Tadi kita telah mendengarkan bersama paparan dari kedua guru yang kita cintai. Insya Allah jawaban-jawaban dalam segmentasi tanya jawab ini akan melengkapi tema bahasan kita yang sangat menarik sekali. Baik, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Ibu Wiwin yang akan dijawab oleh Abi Amir. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi Berdiri, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membatalkan waktu berbuka puasa yang tepat ketika kita berada di pesawat? Apakah mengikuti waktu dari Indonesia atau bagaimana? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Amir yang kebetulan baru pulang dari umroh. Ya, ini benar Mas Agung, ini banyak kejadian. Karena banyak jemaah berangkat umroh. Atau berangkat umroh terutama di Ramadan itu. Nah, mereka ketika berangkat sahur dari Indonesia. Nah, kemudian di tengah jalan ternyata belum maghrib. Akhirnya ada yang membatalkan puasanya ngikut Indonesia gitu. Padahal matahari masih ada gitu. Jadi sahabatku semua rahimakumullah, tidak ada perbedaan pendapat bahwa berbuka puasa itu pas terbenamnya matahari. Nah, jadi kalau kita pergi naik pesawat, maka kita tetap akan menunggu waktu terbenamnya matahari untuk berbuka puasa. Sama juga dengan sholat. Jadi kita tetap juga mengikuti waktu setempat. Jadi kemarin misalnya ya, dia berangkat. Nah, ternyata berangkat jam 1 malam. Nah, terus dia masih terus kejar-kejaran tuh. Masih malam terus. Sampai akhirnya dia belum masuk waktu zuhur, padahal di Indonesia sudah masuk waktu zuhur. Maka dia belum boleh sholat zuhur. Maka dia harus mengikuti sholat zuhur setempat. Jangan mengikuti sholat zuhur di Indonesia. Seperti itu juga buka puasa. Jadi yang benar adalah tetap dia mempertahankan puasanya kalau ingin mempertahankan puasanya. Tapi bagi orang musafir ada rukhsah, ada keringanan. Maka ketika dia membatalkan puasanya di tengah jalan, belum waktunya berbuka puasa, maka itu bukan buka puasa. Tetap dia punya hutang berpuasa dan wajib mengganti di hari yang lain. Karena seorang musafir itu termasuk yang dapat dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kana minkum maridhan aw ala safar fa iddatum min ayyamin ukhra. Jadi persoalan boleh membatalkan puasa itu Allah memberikan kejelasan bahwa karena sakit parah, dia harus membatalkan puasanya. Yang kedua, karena safar. Bukan karena capek. Pak Ustadz, aku nggak capek Pak Ustadz. Aku ke Jepang nggak capek. Aku nggak ingin batalan. Boleh juga nggak batalin, nggak apa-apa. Tapi kalau dia membatalin juga boleh, sekalipun nggak capek. Karena alasan dibolehkannya itu karena safarnya. Bukan karena capeknya. Kalau ilahnya karena capek, nanti ada orang main badminton, long set, dia batalin puasa karena capek. Padahal nggak safar, itu nggak boleh ya. Jadi tetap ada definisi khusus untuk orang yang boleh membatalkan puasa. Dan tetap buka puasa mengikuti waktu setempat. Bukan mengikuti waktu Indonesia ketika dia membatalkan puasa. Masya Allah, itu ke Arab Saudi. Naik lagi ke Eropa, berarti lapar dan dahaknya semakin banyak. Semakin berat. Banyak, iya. Dilanjut saja ya. Lanjut saja Mas Agung. Pahala double. Iya. Baik, terima kasih.